Jendela transfer di Manchester United musim panas ini merupakan kesuksesan tersendiri dengan merekrut 5 pemain dan yang lebih penting, mendapatkan lebih dari 100 juta pound sterling dari penjualan. Oleh karena itu, cukup adil untuk berasumsi bahwa kepemimpinan eksekutif yang ada di jendela tersebut adalah pengaturan yang diinginkan Sir Jim. Tampaknya, hal itu tidak berlaku jika perkembangan terkini dalam laporan mengenai struktur eksekutif yang ada dapat dipercaya. Bagian penting dari jendela transfer musim panas Old Trafford akan segera meninggalkan klub karena Ineos membuat lebih banyak perubahan. David Ornstein melaporkan bahwa Andy O'Boyle yang bekerja erat dengan Dan Ashworth, Omar Berrada, dan CO pada jendela transfer ini akan segera meninggalkan Manchester United. Dia adalah wakil direktur sepak bola di klub tersebut dan merupakan salah satu dari sedikit orang yang ditunjuk di bawah keluarga Glazer yang mampu mempertahankan pekerjaannya hingga lama. Dalam beberapa hal, perubahan ini bisa saja terjadi karena ia adalah orang Glazer, tetapi begitu pula Erik ten Hag. Tetapi Ineos tidak mengubahnya hanya demi itu. O'Boyle menerima ulasan cemerlang di posisinya dan laporan menyatakan bahwa ia memainkan peran kunci dalam masuknya kelima pemain musim panas ini. O'Boyle bergabung dengan United pada tahun 2022, meninggalkan perannya di Liga Premier di mana ia menjabat sebagai kepala kinerja elit. Bergabung di bawah peran John Murdoch sebagai direktur olahraga. Ia secara luas diharapkan untuk mengikutinya keluar dari pintu, tetapi Ineos jelas melihat sesuatu dalam dirinya yang membuat mereka bertahan daripada berubah sampai sekarang. Lebih dari sekedar pengumuman ini sebagai penilaian definitif atas kemampuannya, bisa jadi jabatan yang dipegangnya tidak cocok dengan struktur baru yang dibawa Ineos. Dan Ashworth adalah direktur olahraga yang melapor kepada CEO Omar Berrada, sementara Jason Wilcock adalah direktur teknis yang melapor kepada Dan Ashworth. Ada pengawasan dari Sir Dave atas segalanya dengan Sir Jim sebagai pimpinan. Jelas dari sini bahwa tidak ada kebutuhan yang jelas untuk seorang wakil direktur olahraga. Lebih jauh lagi, Christopher Vivel yang bergabung sebagai persiapan untuk jendela ini sebagai kepala perekrutan dalam kapasitas sementara, secara luas diharapkan akan diangkat secara permanen. Tidaklah masuk akal untuk melakukan perubahan sebelum atau selama bursa transfer yang dapat mengurangi persiapan yang telah dilakukan. Kini setelah bursa transfer berakhir, Ineos yakin waktunya sudah tepat untuk melakukan perubahan. Vivel mungkin akan bekerja dengan Ashworth dan Wilcock di pasar identifikasi lintas kelompok umur, sementara mereka fokus pada negosiasi sesudahnya. Oleh karena itu akan menjadi kejutan jika United menunjuk pengganti O'Boyle, terutama karena mereka telah mempertahankan Matt Hargreaves untuk membantu negosiasi. Pada akhirnya, O'Boyle selalu memiliki waktu luang yang terbatas karena ia bekerja pada posisi yang tidak ada dalam pengaturan baru. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Manuel Ugarte nampaknya butuh waktu yang cukup lama sebelum bisa memperkuat tim Setan Merah. Namun, fans MU harus bersabar untuk melihat aksi Ugarte. Pasalnya, Erik ten Hag memastikan bahwa Ugarte perlu waktu untuk bisa tampil di skuad Setan Merah. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, ten Hag menyebut bahwa kondisi Ugarte kurang fit untuk bermain di MU. Jadi, ia harus fokus memulihkan kondisinya agar bisa bermain di skuad Setan Merah. Lebih lanjut, ten Hag meminta fans MU untuk bersabar menunggu Ugarte bisa bermain sepenuhnya di tim mereka. Pasalnya ia menyebut bahwa proses ini akan makan waktu yang panjang agar sang pemain benar-benar bisa siap memperkuat Setan Merah. Baru-baru ini, MU sudah mengumumkan berapa nomor punggung yang akan dikenakan Ugarte di skuad mereka. Sang gelandang memilih nomor punggung 25, setelah nomor itu lowong ditinggal Jadon Sancho ke Chelsea. Sementara itu, Jamie Carragher memprediksi nasib Erik ten Hag usai Manchester United menelan kekalahan dari Liverpool. Mantan bek The Reds tersebut meyakini kalau ten Hag tidak akan dipertahankan sampai akhir musim ini.
Manchester United sudah tertinggal 2 gol di babak pertama setelah Luis Diaz mencetak brace. Setelah itu Mohamed Salah menambah penderitaan setan merah lewat golnya di babak kedua. Akibat kekalahan ini, Manchester United tercacar di peringkat ke-14 klasmen sementara Premier League. Setan merah hanya mengoleksi 3 poin dari 3 laga. Setelah menelan kekalahan dari Liverpool, manajer Manchester United Erik ten Hag kini menjadi sorotan. Jamie memprediksi kalau pelatih asal Belanda itu akan dipecat pada musim ini. Saya tidak berpikir ada yang akan berubah dalam hal sepak bola, kata Jamie kepada Sky Sport. Saya akan terkejut jika dia masih di sana pada akhir musim ini, tutupnya. Manchester United memiliki waktu sekitar 24 jam untuk menuntaskan urusan transfer mereka musim panas ini. Tetapi Erik ten Hag dan sejumlah tokoh kunci di atas masih harus menyelesaikan beberapa hal saat waktu menunjukkan pukul 11 malam pada Jumat malam. Yang terpenting, dorongan untuk merekrut Manuel Ugarte diharapkan akan disetujui sebelum batas waktu yang akan datang. Ugarte akan mengikuti Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Joshua Zirkzee. Ineos telah menerima tawaran senilai 42,3 juta pound sterling plus bonus, sementara Ugarte telah terbang ke Inggris. Hanya masalah waktu sebelum gelandang PSG berusia 23 tahun itu secara resmi menandatangani kontrak. Di sisi lain, Scott McTominay semakin dekat dengan kepindahannya ke klub Italia Napoli. Secara efektif, itu merupakan persaingan ketat dalam hal opsi lini tengah yang tersedia untuk